Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo teman-teman semua, di sini saya akan berceramah tentang pergaulan bebas. Sekarang ini kita berada di zaman kebebasan, zaman dimana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai kita dalam berperilaku. Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak terjadi saat ini. Pergaulan bebas merupakan penyakit yang menyerang pribadi remaja yang labil seperti kita. Mereka mencoba apapun tanpa mempedulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan sosial, dan hukum. Pergaulan bebas sendiri bisa diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah kepada hal-hal yang negatif, seperti seks bebas, pemakaian narkoba, dan yang lain-lain. Remaja-remaja kita yang merupakan generasi penerus bangsa telah dibutakan oleh budaya-budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja yang berseragam sudah kehilangan kehormatannya. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan oleh lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Pergaulan anak remaja merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pergaulan yang baik akan membawa dampak positif, sedangkan pergaulan yang buruk akan membawa dampak negatif. Bagi seorang remaja, kita perlu memilih teman yang dapat mempengaruhi kita ke arah yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seseorang akan mengikuti agama temannya, maka hendaklah orang itu memperhatikan siapa yang dia jadikan temannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini, kita dapat memahami betapa pentingnya memilih teman yang dapat mempengaruhi kita dalam hal kebaikan. Oleh karena itu, sebagai anak remaja, kita perlu bijaksana dalam memilih teman. Teman yang baik adalah teman yang dapat memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta mengingatkan kita apabila kita melakukan kesalahan. Dengan pergaulan yang baik, kita dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara. Sesungguhnya, Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan adalah yang pertama, menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Selain menutup aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat sehingga memperlihatkan lekukan tubuh, dan juga tidak boleh transparan atau tipis. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan selama masih ada batas dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis, harus dijaga jaraknya
sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiganya adalah syaitan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjurus pada perzinaan. Itu semua adalah bujuk rayu setan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa nafsu birahi tidaklah dilarang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31 yang berbunyi, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya daripada memandang yang haram. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah memerintahkan agar laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya. Hakikat perintah ini mengandung hukum yang wajib. Lalu Allah menjelaskan bahwa yang demikian itu lebih suci dan lebih bersih bagi kehidupan mereka. Allah memerintahkan untuk menahan pandangan karena memandang kepada orang yang diharamkan termasuk perbuatan zina. Sebagaimana sabda Nabi SAW, setiap anak Adam pasti mendapat bagian dari zina yang tidak terelakkan. Kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang. Kedua telinga berzina dan zinanya adalah mendengar. Lisan berzina dan zinanya adalah berbicara. Tangan berzina dan zinanya adalah memegang. Kaki berzina dan zinanya adalah berjalan. Dan hati yang menarik dan berangan-angan. Hadis riwayat Muslim. Disebut zina karena laki-laki merasakan nikmatnya memandang keindahan tubuh wanita. Pandangan itu masuk ke dalam hati orang yang memandang sehingga hati seorang laki-laki terpikat dan membayangkannya. Maka timbul keinginan dan berusaha untuk melampiaskan keinginan syahwat kepadanya. Oleh karena itu, Allah melarang seorang laki-laki memandang wanita karena hal tersebut menimbulkan bahaya dan kerusakan sebagai dampak pergaulan bebas, dan pergaulan bebas dilarang karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji, bahkan akan berakhir dengan suatu yang buruk. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, kita harus menjauhi perbuatan zina dan membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan mahramnya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.